Buat semua teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa YouTube Maro Channel, dimanapun Anda berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, saya mau katakan tetap semangat. Jangan kendor, kuatkan hati dan pikiranmu. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ucapan dan teror DC pinjol yang selama ini selalu meneror kalian. Anggap itu hanya lelucon saja. Dan di video kali ini saya katakan untuk tidak bayar pinjol lagi. Mulai sekarang, stop bayar pinjol. Anda harus benar-benar stop bayar pinjol. Kenapa saya bilang begitu? Bahkan saya tekankan harus stop untuk bayar pinjol. Baik, ada alasan kenapa saya bilang begitu. Tentunya itu adalah demi kebaikan Anda. Demi kebaikan kalian semua. Kebaikan apa? Mari kita bahas kenapa harus stop bayar pinjol dan demi kebaikan bersama bagaimana maksudnya. Baik, Anda simak video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, segala urusan lancar dan sehat selalu, serta berbahagia selalu bersama orang-orang tercinta dan keluarga. Channel YouTube ini hadir untuk menguatkan kondisi mental kalian semua saat gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang konsisten untuk menemani kalian semua yang saat ini mengalami rasa cemas, stres, yang lemah mentalnya. Mudah-mudahan kalian semua dikuatkan dan diteguhkan dengan adanya channel YouTube ini. Ini adalah channel favorit yang saya persembahkan khusus untuk menguatkan kalian yang sedang gagal bayar. Dan di video kali ini, saya akan bahas dan tekankan stop bayar pinjol mulai saat ini juga. Simak, ada apa dengan perkataan saya tadi, yaitu stop bayar pinjol mulai saat ini juga. Dan kenapa saya tekankan harus stop sekarang juga untuk bayar pinjol. Inilah alasannya. Saya akan bacakan buat kalian ya, biar Anda juga bisa lihat ya. Ini saya tampilkan di layar. Kenapa saya katakan harus di stop bayarnya? Ini, lihat ini ya, dari teman kita yang sharing langsung lewat WA ke saya. Dan sangat banyak WA, SMS, dan teleponan yang bernada seperti ini. Sering sekali para teman-teman yang galbay yang merasakan hal seperti ini curhat ke saya. Dan kita semua sudah sangat muak dan geram atas ketidaksopanan dan tidak beretikanya mereka ini. Maka sudah saatnya kita untuk bersama-sama saling mendukung bagaimana caranya supaya mereka-mereka ini stop untuk meneror dengan kata-kata yang tidak manusiawi tersebut. Supaya perusahaannya ditutup dan mereka semua dipecat. Coba kita lihat nasabah ini ya, dapat ancaman yang luar biasa keterlaluan. Nah, WA-WA seperti ini, SMS-SMS seperti ini tidak seharusnya kita tanggapi. Apalagi kita kelihatan takut dalam merespon. Terlebih lagi jika kita membayarnya karena SMS atau WA seperti ini. Nah, kalau kita terus-menerus ikut dalam permainan mereka yang seperti ini, maka mereka akan terus-menerus juga untuk meneror kita dengan kata-kata yang tidak senonoh, dengan kata-kata yang tidak manusiawi, dengan kata-kata yang merendahkan segala macam seperti ini. Itulah kenapa saya bilang stop untuk bayar pinjol. Terutama bagi pinjol-pinjol yang sudah keterlaluan meng-WA Anda dengan kata-kata yang tidak sopan. Ketika mereka meng-WA Anda dengan kata-kata yang tidak sopan, bernada mengancam dan merendahkan, saya katakan lebih bagus Anda tidak bayar pinjol tersebut. Karena kenapa? Sebesar apapun hutang Anda terhadap seseorang atau terhadap suatu perusahaan, kalau sempat harga diri Anda sudah direndahkan sama mereka, itu artinya hutang Anda telah lunas. Karena harga diri Anda jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Itu saya katakan. Jadi oleh karena itu, jika mereka sudah berani menyinggung kepada fisik atau pribadi Anda, atau mengata-ngatai Anda, atau memaki-maki Anda, maka saat itu juga hutang Anda lunas. Anda tidak perlu bayar lagi. Mari kita lihat lagi. Kita balik lagi ke WA dari curhatan teman kita yang tadi. WA ini entah dari pinjol mana ya. Kaget juga dibilangin segala macam binatang. Jadi drop lagi mental saya, kata si nasabahnya ya. Kerja pun saya jadi malas dan jadi bertengkar sama istri hanya karena WA dari DC pinjol ini. Saya kepikiran,
Kemudian saya salah ngomong dengan istri, lalu kemudian kami bertengkar dan terjadilah pertengkaran hebat. Ini pengirimnya katanya, ini kalimatnya ya. Woi anjing, bayar utang kau babi. Di aplikasi yang kau pinjam atas nama, ya kita tutup namanya ya, supaya untuk menjaga privasi orang tersebut. Nah, lihat ini dia share ya. Foto-fotonya mungkin ini, ada foto KTP, ada juga foto yang lain-lain ya, mungkin ini foto identitas lain. Nah, ini membuat teman kita ini jadi drop ya, drop lagi mentalnya. Jadi hancur lagi mentalnya hanya karena menerima pesan seperti ini dari debt collector yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya otak. Saya mau katakan dan tekankan ya buat kalian semua, stop dibayar. Itu dulu langkah paling penting yang perlu kita lakukan. Tidak usah dibayar pinjol apapun yang saat ini melakukan WA atau SMS atau teror seperti itu. Tidak usah dibayar jika sudah ada WA atau SMS seperti itu. Ketika Anda sedang menunggak, stop dibayar dengan cara-cara seperti ini. Karena dengan cara Anda stop membayar, maka otomatis mereka akan stop dengan sendirinya. Karena dengan Anda stop membayar, maka otomatis mereka tidak ada uang pemasukan ke perusahaan pinjol itu. Itu artinya mereka tidak berhasil menagih Anda dengan cara-cara tersebut. Dan artinya juga mereka gagal menjadi seorang penagih. Dan pastinya mereka auto dipecat. Paham ya teman-teman maksud dan tujuannya? Nggak perlu kita lapor-lapor sana sini. Nggak perlu kita lapor ke OJK, lapor ke LBH, lapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen, lapor ke polisi. Itu semua hanya buang-buang waktu, buang-buang energi. Hanya bikin capek kita aja. Jadi lebih baik kita bertindak. Yang perlu kita lakukan hanyalah cara yang paling jitu dan pasti, cara yang cukup elegan, cara yang benar-benar efektif dan paling simple serta ringan, yaitu stop bayar. Ya, jangan dibayar. Itu adalah cara terbaik. Stop bayar. Stop bayar adalah cara paling terampuh untuk meminimalisir resiko, untuk menekan WA atau SMS seperti ini, untuk membuat mereka berhenti, untuk membuat mereka kapok, untuk membuat mereka atau perusahaan mereka bangkrut karena tidak ada uang masuk. Maka otomatis mereka juga pasti dipecat. Itu cara yang paling mudah namun paling ampuh. Bayangkan saja ya kalau kawan-kawan semua dalam situasi gagal bayar. Tentunya Anda akan mengalami banyak hal yang tidak Anda sangka. Anda pasti akan terkejut dengan upaya-upaya yang para debt collector pinjol ini lakukan, termasuk menyerang mental Anda. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara. Mereka pasti akan lakukan cara apapun yang mungkin bisa untuk menakut-nakuti Anda supaya Anda bayar. Tujuannya hanya satu, supaya Anda bayar. Tapi keterlaluan ya, dengan mengata-ngatai binatang, dengan mengancam-ngancam, dan juga dengan cara merendahkan. Mereka pokoknya akan mencari celah untuk membuat Anda takut, supaya Anda gemetar, supaya Anda stres, dan dengan demikian mereka berharap Anda bayar. Makanya jangan bayar. Ya, sekalian jangan dibayar kalau ada WA seperti ini. Saya katakan kepada Anda semua, jika ada WA yang seperti ini, sekalian tidak usah dibayar. Dan ini perlu Anda ingat dan perhatikan. Mulai dari Anda mencari aplikasinya, ya mungkin Anda ingat dulu ketika Anda baru pertama kali mau meminjam ya, lewat Play Store atau aplikasi apapun tempat Anda meminjam itu, semua prosesnya lewat online, sudah pasti itu ya. Download secara online, Anda mengajukan secara online, data-data Anda pun Anda submit atau Anda kumpulkan ke sana lewat online. Dan Anda pun juga di ACC atau di approve secara online. Dan dicairkannya juga pun secara online. Nah, seharusnya Anda juga membayar harus secara online melalui virtual account. Maka dari itu, Anda ditagihnya pun harus secara online. Ya, sesuai dengan prosesnya. Karena ini pinjaman online, pinjol online, semuanya serba online. Jadi nggak usah kaget ya, nggak usah takut apapun yang mereka ancamkan itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Dan belum pernah terjadi. Termasuk yang sering diancamkan ke Anda bahwa kami sedang menuju ke rumah Anda. Kami sedang bersama tim sekarang. Kami sedang di jalan. Apakah Anda sedang ada di rumah sekarang dan bla bla sebagai macam lainnya ya. Kami akan menagih langsung. Jika ditagih langsung di tempat
ya ke rumah Anda, maka Anda harus langsung melunasi semua hutang Anda. Bohong itu semua, ya. Itu semua hanyalah hoax. Dari dulu nggak pernah kejadian dan tidak akan pernah kejadian, ya. Karena belum pernah ada terbukti yang seperti itu. Memang debt collector kadang datang ke rumah Anda, dan ketika debt collector itu datang ke rumah Anda, mereka tidak akan seberingas di WA atau di SMS, dan bahkan mereka merasa takut karena mereka ada di tempat Anda, di rumah Anda, di wilayah kekuasaan Anda, dan mereka tidak akan berani ngapa-ngapain Anda karena memang mereka tidak boleh melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, apalagi mereka debt collectornya resmi. Ketika mereka sampai ke rumah Anda dan langsung menagih tunai, itu tidak mungkin terjadi, ya. Kenapa saya bilang iya? Karena itu tadi semua adalah online. Itu tadi alasannya. Semua lewat online, mulai dari awal pengajuan sampai cair lewat online juga. Jadi sampai lunas pun wajib lewat online. Karena para DC pun, baik DC leasing, baik DC bank, DC pinjol, semuanya tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta uang apapun dari nasabah, termasuk angsuran, ya. Maka para DC pinjol ini hanya boleh menagih. Mereka hanya boleh menagih, di garis bawahin, ya, hanya boleh menyampaikan tagihan. Tidak boleh memungut atau mengambil langsung uang tunai, sekalipun itu angsuran. Kenapa begitu? Ya karena semua pembayaran harus dan wajib melalui virtual account. Dan yang namanya virtual account itu sudah pasti lewat online. Kalau bayar tunai itu namanya sudah melanggar prosedur, karena itu sudah menyalahi aturan. Dan DC manapun tidak diperbolehkan mengambil uang angsuran secara langsung seperti yang saya katakan tadi, ya, ke nasabahnya. Selain menyalahi aturan, hal itu berpotensi juga untuk menimbulkan masalah baru. Contoh, penggelapan, ya kan? Uang tidak disetorkan ke perusahaan. Sudah banyak terjadi seperti ini. Salah catat nilai angsuran yang diterima, ya, ini juga sering terjadi. Kwitansi bukti pembayaran hilang, atau kwitansi bukti pembayaran tidak diberikan, dan lain-lain sebagainya, malah menimbulkan masalah baru, ya. Nah, oleh karena itu, dari hal ini pun kita sudah bisa pastikan dan kita sudah bisa tahu ataupun pahami bahwa sebenarnya ancaman mereka itu tidak pernah dan tidak akan terjadi. Tidak pernah terbukti. Hanya tinggal kalian saja bagaimana meresponnya dan reaksi kalian terhadap teroran para debt collector pinjol yang bilang mau datang ke rumah lah, mau nagih langsung lah, mau datang ke kantor lah, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi. Ingat, yang gagal bayar, yang tidak mampu bayar pinjol, itu bukan hanya Anda sendirian, tapi juga kawan-kawan dan saudara-saudara kita di luar sana mengalami hal yang sama, situasi yang sama seperti yang Anda alami seperti sekarang ini. Mereka juga terjerat pinjaman online. Mereka bisa lewati semua itu. Mereka bisa semangat. Mental mereka tidak down. Mereka bisa happy-happy. Mereka santai aja tuh, nggak ada sesuatu hal yang membuat hidup mereka jadi berubah. Ya, santai aja. Coba lihat, salah satunya adalah contoh paling mudah ini, ya. Lihat kolom komentar video-video saya. Ada banyak tuh komenannya orang yang galbay di sana, ya. Tapi mereka bahagia. Bahkan tidak jarang dari komenannya malah menguatkan dan memotivasi teman-teman yang sedang galbay lewat kolom komentar di VT-VT saya. Tapi ingat, ya teman-teman, ini perlu ingat dan garis bawahi. Apa yang saya sampaikan tadi itu, yaitu stop bayar, itu bukanlah sesuatu yang disengaja. Artinya jangan merencanakan hal seperti itu. Ya, begini misalnya, ya. Anda baru minjam, Anda baru ngisi data-data, terus cair, di approve. Setelah itu, Anda kepikiran untuk gagal bayar, untuk tidak membayar. Atau sebelum meminjam pun Anda sudah merencanakan untuk galbay. Bukan itu konsepnya, ya teman-teman. Kalau begitu, berarti rencana Anda dari awal itu, artinya berarti Anda adalah maling, ya. Maling online itu namanya. Gagal bayar di sini yang saya maksud adalah akibat Anda dicaci maki. Yang tadinya Anda masih niat bayar, tapi DC-nya langsung main teror, caci maki segala macam, seperti yang dialami si bapak tadi yang curhat ke saya lewat WA tersebut, maka nggak usah lagi bayar. Langsung stop, ya. Karena dengan caci maki dan teroran mereka, maka otomatis hutang Anda lunas. Karena hutang sebesar apapun masih lebih mahal harga diri Anda. Jadi kalau sudah main-main maki-maki,
ancam mengancam, lebih baik nggak usah bayar sekalian, ya. Stop sekalian pembayarannya. DC yang kasar, pinjol yang tidak ngotak nagihnya tidak pantas untuk dibayar. Pantasnya memang mereka itu digalbay. Stop bayar, tidak usah dibayar yang seperti itu. Stop diangsur. Jadi seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lakukan ini supaya meminimalisir atau supaya menghilangkan cara-cara debt collector yang seperti ini, yang tidak ngotak dan tidak punya otak. Ditambah lagi cara-cara seperti ini sudah melanggar aturan yang berlaku, khususnya peraturan OJK, POJK, yang mana di dalamnya dikatakan tidak boleh melakukan penagihan dengan kekerasan verbal. Ini belum fisik loh, masih verbal. Baru verbal aja pun udah nggak boleh, apalagi secara fisik. Melanggar aturan dan norma-norma kepatutan, sopan santun, dan sebagainya. Sudah nggak ada itu bahasanya ya, bahasa penagih seperti itu. Oke? Mudah-mudahan teman-teman sudah paham dan sudah mengerti bahwa semua ancaman dan teror itu hanyalah sebatas ancaman. Hanyalah teror. Tidak akan pernah terjadi secara offline atau secara nyata di dunia nyata kepada Anda. Mereka hanya akan meneror Anda lewat online. Itu saja yang mau saya katakan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dapat menambah semangat kalian, mengangkat kembali mental kalian yang down. Tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah kendor. Teroran pinjol itu hanyalah guyonan penambah semangat Anda untuk berjuang demi meraih masa depan. Anggap itu cambuk kecil untuk membangunkan Anda dari kemalasan Anda supaya Anda lebih giat lagi bekerja untuk mencapai kesuksesan demi hari depan yang lebih cerah. Oke, semangat teman-teman dan salam sahabat.